Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik-baik semua ya, sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat besar kepada kita. Nikmat sehat walafiat, ya kan? Segar bugar, banyak rizki, ya kan? Masya Allah, luar biasa. Ini nikmat Allah yang wajib kita syukuri, Masya Allah. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan membuat video tentang masalah yang paling enak nih. Apa tuh? Yaitu makan. Masya Allah, makan yang paling enak bagaimana supaya kita mendapatkan keberkahan dari makanan kita dan bisa menghasilkan energi positif buat diri kita. Insya Allah kalau makanan ini penuh dengan berkah dan energi positif, insya Allah akan memberikan nilai-nilai positif pula pada diri kita. Insya Allah ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk pertemanan kita subrek. Ya, like, komen, dan di-share, dibagikan kepada yang lainnya. Biar video ini bisa dinikmati, ditonton oleh banyak orang, dan bermanfaat. Insya Allah menjadi amal jariah. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat mengikuti. Assalamualaikum. Oke teman-teman, makan ini adalah sesuatu yang pokok di dalam kehidupan kita nih. Masya Allah. Kalau kita nggak makan, semuanya pada lemes. Masya Allah. Ya, pikiran juga jadi kacau nih. Aduh, mata buram. Perut keroncongan nih. Masya Allah. Kalah nih. Ya, keroncong jadi keroncongan. Perut kalau kosong, cacing pitanya joget-joget, ngamuk-ngamuk di dalam perut nih. Karena itu menjadi penting makan ini, jangan diabaikan. Masya Allah. Udah makan belum? Makan dulu ya kan. Kalau udah makan kan enak badan tuh, sehat, kuat, segar, nah, dan nikmat. Tapi jangan lupa ajak-ajak aneh ya. Jangan makan sendirian, makan berjamaah. Wah, mantap. Oke. Masya Allah, teman-teman sekalian. Makan ini juga di dalam agama Islam nih, Masya Allah. Ada aturannya rupanya ya. Diatur kita dalam agama Islam. Walaupun di masyarakat kita sudah menyaksikan berbagai macam budaya yang ada ya. Ada berbagai macam orang bagaimana cara makan kan begitu kan ya. Ada yang seperti ini dan seperti itu cara makannya. Ya di kita kan ada beberapa macam suku tuh kan ya. Gaya makannya mungkin berbeda-beda tuh Masya Allah. Ya kan. Ada yang gaya makannya pakai sendok. Cukup 1 sendok. Ada yang makannya dengan 2 sendok. 1 sendok biasa, yang 1 sendok garpu ya kan. Atau ada yang menggunakan sumpit makannya. Atau ada yang menggunakan makan dengan tangan makannya. Masya Allah. Langsung digini nih, dipegang nasinya, diambil langsung dimasukkan ke mulut gini. Ada juga yang begitu tuh cara makannya. Masya Allah. Dan juga ada yang makan dengan tangan kanan, ada dengan tangan kiri, ya gitu kan. Masya Allah. Macam-macam dah pokoknya. Ya, ada yang halal dimakan, ada yang haram dimakan. Pokoknya udah macam-macam dah. Luar biasa. Namanya budaya, ini ya tergantung daripada culture dari suatu daerah begitu. Ya, Masya Allah. Kita bagaimana nih? Sebagai orang muslim tentu punya tata cara yang diajarkan dalam agama. Yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam ini luar biasa memang agama. Ya, agama yang sangat luar biasa yang membimbing umatnya untuk selalu menggunakan akal dan pikiran dan juga menggunakan akhlak yang terbaik di dalam kita bersikap dan bertindak, terutama dalam hal makan nih. Insyaallah luar biasa. Dalam makan aja kita diatur bagaimana supaya makan itu kelihatannya sopan, kan gitu ya. Di mana kita ketika makan itu kelihatannya kita beradab, gitu kan? Menghormati makanan, Masya Allah. Gitu ya. Oke. Mari kita ikuti bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, ada kisah dari Umar bin Abi Salamah. Beliau adalah anak yang dibawa asuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kata beliau, aku pernah ingin mengambil sesuatu makanan yang ada di piring. Lalu Rasulullah berkata kepadaku, apa kata Rasul? Ya gulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Itu kata Rasulullah SAW. Hei nak, sebutlah nama Allah. Makanlah dengan tangan kananmu. Dan ambillah yang terdekat denganmu. Itu ajaran Rasulullah SAW. Dan pesan Rasulullah kepada kita semuanya. Jadi kalau kita makan, kita dianjurkan untuk memakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan tangan kanan kita makannya, serta mengambil yang terdekat dengan posisi kita, makanan yang ada dekat dengan diri kita. Begitu. Jadi jangan yang jauh yang diambil, yang di depan orang lain, kira-kira begitu. Jadi yang dekat saja yang ada pada diri kita, gitu ya. Yang berdekatan dengan diri kita, itulah yang kita ambil ketika kita makan bersama-sama. Gitu teman-teman. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi kata Rasul berpesan kepada Umar bin Abi Salamah, samillah, sebutlah nama Allah. Kita disuruh untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita makan, kita dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim, kata Rasul. Jadi jangan main langsung makan saja tanpa membaca Bismillah. Baca Bismillah baru kita makan. Begitu. Mantap kan? Begitu. Masya Allah. Kenapa kita harus membaca Bismillah ketika makan? Karena kalau kita enggak membaca Bismillah, ini berarti kita enggak izin sama yang memberi makan kita. Siapa itu yang memberi makan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan rizki kepada kita. Makanya ketika kita akan memakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita minta izin sama Allah dengan cara kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Begitu. Jadi Bismillah itu izin. Nah, kalau kita sudah minta izin, silahkan kita makan. Begitu. Jangan sampai kita main makan saja nggak tanpa izin, nanti nggak ada berkahnya, kan begitu. Kalau kita baca Bismillah, insya Allah berkahnya itu ada dan akan menghasilkan energi positif buat diri kita. Begitu. Energi positif itu pengaruhnya adalah insya Allah kita menjadi orang yang rajin, giat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Itu energi positifnya. Dan kita akan selalu berpikir positif dan bertindak yang positif insya Allah kalau makanan kita halal dan penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tapi kalau kita makan tanpa baca Bismillah, wah, nanti tidak menghasilkan energi positif. Bahkan bisa menghasilkan energi negatif. Bahaya ini. Kalau energi negatif ya kan? Iya. Nanti bisa pikiran kita juga negatif. Perilaku kita juga negatif. Apa yang kita lakukan nanti bisa menimbulkan hal-hal yang negatif. Bahaya kan? Bahaya. Baik untuk diri kita maupun buat lingkungan kita. Itu berbahaya kalau negatif. Karena itu baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan. Begitu. Bagaimana kalau seandainya kita lupa baca Bismillahirrahmanirrahim? Waduh, pakai lupa lagi. Udah keburu lapar soalnya ya, udah buru nafsu nih, pengen makan. Sehingga lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, luar biasa. Baca ya Bismillahirrahmanirrahim begitu. Ternyata lupa baca Bismillah. Udah langsung makan, saking laparnya kira-kira begitu ya. Saking nafsunya dengan makanan tersebut, sehingga lupa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Rasul? Kalau kita lupa di awal kita membaca Bismillah, maka ketika ingat kita baca Bismillahirrahmanirrahim, walaupun itu di tengah ketika kita makan atau hampir habis daripada kita makan. Apa yang kita ucapkan? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Begitu kata Rasul. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan menyebut nama Allah
di awal dan di akhir. Masya Allah. Gitu. Ya insya Allah itu berkah. Jangan sampai nggak baca bismillah. Masya Allah. Karena pada satu saat ada orang makan ya dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makannya lahap banget, luar biasa. Kayak ente kali ya. Makannya lahap banget nih, Masya Allah. Makan terus ya. Sampai mau habis, kira-kira tinggal satu suap. Nggak tahu yang dimakan apa itu lahap benar kira-kira. Entah yang dimakan nasi, entah yang dimakan uduk, entah yang dimakan bubur, entah yang dimakan spaghetti atau martabak, atau apalah pokoknya yang dimakan. Ternyata tinggal satu suap lagi, dia baru ingat, Masya Allah, dia baru ingat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, tadi saya belum baca Bismillah di awal. Akhirnya tinggal sesuap lagi yang dia akan makan. Dia membaca Bismillahi awalahu wa akhirahu. Ketika dia baca, Rasul tertawa. Kenapa? Rasul menyaksikan setan yang tadi makan bersama dia, yang dia tadi nggak baca Bismillah, itu dia bersama-sama setan makan. Ketika dia baca Bismillah, hampir selesai dia makan itu tadi, tinggal sesuap lagi, dia baca Bismillahi awalahu wa akhirahu, itu setan langsung memuntahkan makanan yang ada di perutnya. Luar biasa. Masya Allah. Tuh, kalau kita baca bismillah, setan gak mau makan dengan kita. Begitu, dia mual. Makanya setan orang muslim itu kurus-kurus. Karena gak bisa makan bareng dengan kita dia. Karena kita kalau mau makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan setannya orang sebelah sono. Gitu ya. Itu setannya gemuk-gemuk. Setannya gemuk-gemuk. Masya Allah. Kenapa? Karena makannya tidak membaca bismillah. Kalau kita makan tidak baca bismillah, itu setan yang ada dekat kita itu gemuk-gemuk setannya. Karena dia selalu makan dengan kita. Masya Allah. Gitu teman-teman. Maka biasakan. Sebelum makan, kita baca bismillah. Dan kalau bisa, kita berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Begitu, itu doa kita. Ya Allah, berilah kami keberkahan apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami, ya Allah, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Kan begitu doa kita kalau mau makan ya, biar berkah. Begitu, Masya Allah teman-teman, luar biasa. Baca bismillah ya, jangan lupa. Makan bareng aneh. Oke. Masya Allah. Itu yang pertama. Kata Rasul, samillah. Ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah. Kemudian Rasul berkata, wakul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Rasul memerintahkan kepada Umar bin Abi Salamah untuk makan dengan tangan kanan. Dengan tangan. Setelah kita membaca bismillah, kita mengambil makanan dengan tangan kanan, lalu kita Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dengan tangan. Setelah kita membaca bismillah, kita mengambil makanan dengan tangan kanan, lalu kita masukkan ke dalam mulut kita dengan tangan kanan. Baik dengan tangan secara langsung maupun dengan sendok atau sumpit. Yang penting kita menggunakan tangan kanan. Begitu ketika akan makan. Kenapa harus tangan kanan? Dengan kita makan tangan kanan ini kelihatan secara etika, secara adab itu sopan. Ya, jadi kita menghargai makanan yang kita akan makan dengan tangan kanan. Kita makan begitu. Masya Allah, ya. Kan budaya Indonesia itu makan dengan tangan kanan. Ini budaya dari Islam sebenarnya. Kan begitu. Karena Islam mengajarkan harus makan dengan tangan kanan. Begitu. Jadi karena umat Islam di Indonesia ini udah mayoritas, jadi kebanyakan umat Islam memang makan dengan tangan kanan. Begitu. Walaupun ada sebagian kecil yang makan dengan tangan kiri. Karena mungkin ini masa lalunya ketika kecil, orang tuanya nih kurang memperhatikan. Begitu ya. Ketika anak makan dengan tangan kiri dibiarkan. Hingga berlarut-larut, ya berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun,
hingga sampai besar tidak pernah diarahkan makan dengan tangan kanan, akhirnya terbiasa dia makan dengan tangan kiri. Nah, kidal. Ini sangat berbahaya nih. Awas teman-teman. Ya, makan dengan tangan kiri itu sangat berbahaya. Rasul menganjurkan kita makan dengan tangan kanan. Apa kata Rasul? Iza akala ahadukum falyakul biyamini. Ya, ketika salah seorang di antara kamu makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Wa iza syariba falyashrab biyamini. Ketika minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Begitu kata Rasul. Jadi makan dengan tangan kanan, minum juga dengan tangan kanan. Begitu, usahakan. Gitu ya. Masya Allah. Kenapa kita dilarang makan dan minum dengan tangan kiri? Nah, makan dan minum dengan tangan kiri ini adalah perbuatan syaitan. Fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena syaitan itu makan dengan tangan kiri dan minumnya juga dengan tangan kiri. Begitu. Jadi kita jangan nyamain setan. Kalau kita minumnya dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, berarti kita menyamakan diri kita dengan setan. Perbuatan setan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri, itu kata Rasul. Begitu. Ada seseorang yang makan dekat Rasulullah SAW dan dia makan dengan tangan kiri. Wah, slow gaya dengan tangan kiri dia makan. Masya Allah. Ya, kata Rasul, makanlah dengan tangan kanan. Apa jawab orang itu? La astati, saya nggak mampu ya Rasul, saya nggak bisa. La istatota, tidak, kamu bisa kok, bisa. Tidak ada yang mencegahnya kecuali kesombongan, kata Rasul begitu. Itu orang nggak mau dia ngikutin perintah Rasul untuk makan dengan tangan kanan, begitu. Padahal sebenarnya dia mampu untuk tangan kanan, tapi dia bergaya-gaya aja dengan tangan kiri, begitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nggak bisa mengangkat tangannya untuk memasukkan makanan ke mulutnya. Baru tahu rasa dia. Ngeyel sih dibilangin sama Rasul. Kira-kira begitu. Masalah makan dengan tangan kanannya. Ajarkan anak-anak kita, keluarga kita untuk selalu mengutamakan tangan kanan ketika kita mengambil maupun kita makan dengan tangan kanan. Insya Allah itu berkah ya. Karena itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapat pahala. Enak kan tuh makan? Iya, makan tuh ibadah paling enak. Kita makan kenyang gitu kan, dapat pahala. Kalau kita niatkan untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Insya Allah makannya penuh berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Nah, kita sebagai umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad, sebagai umat Islam dilarang keras ya untuk makan dan minum dengan tangan kiri selagi tidak mudarat. Tapi kalau mudarat enggak menjadi masalah. Kita punya tangan cuma hanya tangan kiri, enggak punya tangan kanan. Karena tangan kanannya putus umpamanya, baru boleh tangan kiri. Nah, itu mudarat ya kan. Darurat kira-kira begitu, emergency. Ya kalau tangan kanannya masih normal, masih bisa digerakkan, bisa beraktivitas, ya kita gunakan tangan kanan dah. Masya Allah, gitu teman-teman. Minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan, insya Allah berkah-berkah. Dan setan tidak mau makan bersama kita, insya Allah. Gitu ya, makanya biarin setan itu pada kurus-kurus. Kita aja yang gemuk. Gitu teman-teman. Ente gemuk kan? Lihat tuh, oh, kalau kurus berarti awas, ada cacingnya. Oke teman-teman, itu yang kedua, pesan Rasul kepada Umar bin Abi Salamah. Pertama adalah ucapkan bismillah. Yang kedua, makanlah dengan tangan kanan. Dan yang ketiga, ambillah yang terdekat dengan diri kita. Tuh banyak makanan dihidangkan umpamanya, ya kan? Dan kita makan secara berjamaah. Yang dekat saja yang kita ambil. Itu tandanya kita sopan santun terhadap lingkungan kita, kondisi, keadaan di tempat kita sedang makan. Begitu. Jangan kita mengambil yang dekat dengan orang lain, itu nanti kurang menghargai orang lain. Begitu, nggak sopan, nggak beradab,
nggak berakhlak, nggak beretika. Begitu. Jadi cukup yang di depan kita, mau enak mau nggak enak. Nah, kira-kira. Kalaupun kita ingin yang agak jauh, kita mohon minta izin kepada orangnya. Maaf, saya ingin sekali yang itu tuh, boleh nggak saya minta sedikit? Nah, silahkan izin dulu ya. Tapi kalau tidak ada izin jangan, itu tidak sopan sama sekali. Dan cukup kita qanaah, ya kan? Kita menerima apa yang ada pada yang dekat dengan diri kita, begitu. Kita nikmati saja, kira-kira begitu. Insya Allah, walaupun sedikit yang kita makan penuh dengan berkah Allah, itu membawa manfaat buat diri kita. Kira-kira begitu teman-teman. Oke, selamat makan. Ayo makan, makan, makan. Yuk, oke. Teman-teman, makan tuh ibadah luar biasa. Dikasih kenyang kita, dapat pahala lagi. Masya Allah. Makan luar biasa. Asal di akhirnya kita baca doa. Tahu nggak doanya? Baca nggak doanya? Kalau habis makan. Ya setidaknya kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, dikasih makan sama Allah, dikasih rezeki sama Allah, perut kenyang, badan sehat dan kuat. Nah, itu kan alhamdulillah yang kita ucapkan. Tapi ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Masyaallah. Barang siapa yang mengucapkan doa itu tadi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masyaallah. Enak kan? Diampuni dosa, dikasih makan, kenyang, sehat, diampuni dosa. Luar biasa tuh kan. Agama Islam mengajarkan kita yang sangat luar biasa. Begitu. Makanya makan yang halal, jangan lupa, jangan yang haram, yang halal, dan baca bismillah dengan tangan kanan, ambil yang dekat, begitu ya, dan doa di akhir daripada makan kita, biar kita mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, segitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Jangan lupa di-share, dibagikan kepada yang lainnya supaya terbiasa makan dengan tangan kanan dan baca bismillah serta berdoa di akhirnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.